Beberapa hari yang lalu aku dapat kabar ada gempa di Tenggara Pacitan. Aku jadi inget deh, dulu aku pernah lihat berita ada siswa SMP yang jadi korban gempa bumi. Duh, serem ya. Aku jadi bayangin ada gempa bumi di sini. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan buat meminimalisir korban gempa bumi? Gimana kalau kita mikirin solusi buat meminimalisir korban gempa bumi di sekolah? Wah, ide bagus itu. Ayo kita konsultasi ke Bu Mel dan Bu Mega. Ayo, pasti Bu Mel sama Bu Mega lagi di LRC. Oh iya, ada apa dek? Ayo sini masuk sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa Ben? Nah, jadi hari ini kita bertiga mau konsultasi sama Bu Mega sama Bu Mel. Konsultasi? Konsultasi apa? Oh iya, ya kalau gitu duduk dulu. Duduk. Sini Rangka, sini duduk dulu. Tetap jaga jarak loh ya. Gini ada apa? Jadi gini Bu, tadi kami sedang berdiskusi tentang alternatif untuk meminimalisir korban gempa bumi. Ada sarankah Bu? Nah, gempa bumi kan tidak bisa diprediksi, ya kan? Berarti kalian harus membuat atau berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa memprediksi gempa. Gimana? Bentar. Dulu kelas 7 itu insya Allah pelajaran geografi itu ada kok pelajarannya. Iya kan? Iya, Ingat nggak? ada. Terus di fisika itu ada Iya. gelombang, ya kan? Ada Getaran dan yang lainnya. Iya. Dari itu kita gabungkan, coba kalian pikir. Kalian kan anak-anak hebat. Ayo kita pikirkan. Ide keren itu hebat itu. Nanti jika ada apa-apa, konsul ke kami ya. Jadi dari ilmu yang kalian dapat, gunakan itu sebagai modal kalian ya. Semangat ya, semangat Jangan ya. lupa pakai referensi apa Bu? Edukasi. Iya. Iya. Jangan lupa pakai referensi TV Edukasi. TV edukasi. Yes, itu referensi paling oke loh ya. Baik Bu Mel, Bu Mega, terima kasih. Semangat loh ya, semangat. Oke. Halo teman-teman kan Ajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meraih prestasi walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sawa Sofia Rahma. Saya Saida Naura Rahmah Zamzami. Dan saya Rafael Junu Muhammad dari SMP Negeri 1 Lamongan, Jawa Timur. Kali ini kami akan memberikan alternatif solusi mitigasi bencana gempa bumi. Seperti yang kita tahu, Indonesia dilalui oleh ring of fire yang menyebabkan banyak terjadinya gempa bumi. Sayangnya, gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan terjadinya sehingga memakan banyak korban jiwa. Teman-teman Genki Hajar tahu nggak sih gempa bumi itu apa? Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang bisa menyebabkan korban luka-luka dan kematian tertinggi daripada bencana alam yang lainnya. Gempa bumi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan fisik lingkungan, dan gangguan psikologi bagi korban yang terkena dampak dari gempa bumi. Tapi nih ya, korban kematian tidak disebabkan karena getaran gempa bumi, melainkan karena akibat dari getaran tersebut, seperti tanah longsor, tsunami, runtuhnya bangunan, bahkan kebakaran. Kalian tahu gak sih ada 3 jenis gempa? Gempa reruntuhan yang disebabkan oleh longsor setelah erosi ataupun disebabkan oleh runtuhnya gunung kapur. Gempa vulkanik yang disebabkan oleh meletusnya gunung yang masih aktif, dan juga gempa tektonik yang disebabkan oleh lempeng bumi. Di Indonesia sendiri terdapat 3 lempeng yang masih aktif, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia merupakan lempeng terbesar ketiga di daerah Eurasia, yaitu daratan Eropa dan juga Asia, kecuali India, Jazirah Arab, dan timur pegunungan Verheyen di Siberia Timur. Lempeng Eurasia bergerak ke sebelah selatan. Yang kedua adalah lempeng Indo-Australia. Nama untuk 2 lempeng tektonik yang termasuk dalam benua Australia dan samudra di sekelilingnya yang memanjang ke barat laut sampai ke anak benua India dan perairan di sekelilingnya. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara. Dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik, yaitu lempeng terbesar dari 7 tektonik utama dengan ukuran 102.900.000 km persegi, lebih dari 2 kali lipat ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Mau tahu solusi alternatif kita? Ayo kita ke lab.
Sampai saat ini masih belum ada alat peringatan dini untuk membaca getaran dari gempa bumi yang ada di sekolah di Kabupaten Lamongan. Maka dari itu, kami berinovasi untuk merancang alat Jambulaku, jaga-jaga gempa bumi di sekolahku sebagai early warning system bencana gempa bumi. Alat ini berkaitan dengan teori kecepatan, percepatan, getaran, gelombang, frekuensi, jarak, dan juga daya. Tujuan kami membuat alat ini adalah untuk meminimalisir warga sekolah yang menjadi korban dari gempa bumi, agar warga sekolah semakin waspada terhadap gempa bumi, juga agar warga sekolah langsung mendapat peringatan ketika terjadi gempa bumi agar langsung menyelamatkan diri menuju titik kumpul. Dari alat ini, kami juga mendapat banyak sekali manfaat. Di antaranya, warga sekolah yang menjadi korban jiwa dapat terminimalisir sebagai peringatan dini bagi warga sekolah untuk menyelamatkan diri, dan warga sekolah dapat merasa lebih aman dari gempa bumi. Alat ini sangat efektif dalam meminimalisir korban jiwa akibat gempa bumi. Cara penggunaan alatnya pun tidak rumit dan mudah dipahami, serta telah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkini. Jangan khawatir, komponennya pun cukup mudah untuk didapatkan kok. Gimana, keren kan? Teman-teman Gen Ki Hajar, mau tahu nggak proses pembuatannya? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, let's get started. Yang pertama, pasti dong kita harus mempersiapkan komponennya. Pada bagian input, terdapat sensor getaran. Pada bagian proses, terdapat microcontroller Arduino, regulator tegangan, dan juga sumber tegangan. Pada bagian output, terdapat modul MP3 player, micro SD card, amplifier, dan speaker. Komponen-komponen ini dapat kalian temui dari bahan-bahan bekas loh, seperti speaker, micro SD card, dan juga sumber tegangan. Untuk cara pembuatannya, kita hanya perlu merangkai komponen yang telah disiapkan. Setelah komponen terangkai, masukkan ke dalam akrilik. Jambulaku siap digunakan. Cara kerjanya, alat dinyalakan terlebih dahulu. Jika butuh kalibrasi tingkat getaran, maka sensor getaran dikalibrasi dulu menggunakan vibrator. Jika sudah sesuai, maka nilai kalibrasi tersebut yang digunakan sebagai sensitivitas gempa. Lalu sensor mengirimkan data digital yang artinya ada atau tidak ada gempa. Data tersebut akan diproses oleh microcontroller. Jika data yang dikirimkan adalah ada gempa, maka microcontroller mengirimkan sinyal ke MP3 player untuk menyalakan suara peringatan. Sebelumnya telah ditambahkan database suara peringatan ke dalam memori MP3 player. Oh iya teman-teman Gen Ki Hajar, alat Jambulaku ini sudah kami uji sebanyak 2 kali percobaan. Percobaan pertama dengan menggunakan ketetapan 1-3 skala MMI. Tetapi dengan skala sebesar ini, alat Jambulaku semakin peka terhadap getaran. Contohnya, saat ada mobil yang sedang melesat, maka sensor akan segera menangkap getaran tersebut dan alat akan segera berbunyi. Maka dari itu, kami melakukan percobaan yang kedua dengan meningkatkan ketetapannya menjadi 4 skala MMI. Mengapa demikian? Karena menurut BMKG, 4 skala MMI merupakan getaran gempa bumi yang bisa merobohkan suatu bangunan loh. Dan dari percobaan kedua ini, alat Jambulaku semakin efektif dalam mendeteksi getaran gempa bumi. Berjalan dengan tegap dan tidak panik menuju tangga darurat, hindari pohon dan bangunan yang tinggi. Berlindung di bawah meja jika tidak sempat turun dari gedung. Tutupi atau lindungi kepala dan juga punggung dengan jaket, buku, atau tas. Berinteraksilah dengan orang sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada yang terluka. Hubungi PMI, SAR, ambulans, dan pemadam kebakaran apabila diperlukan. Yang terpenting adalah tetap tenang dan jangan panik. Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Gimana? Keren kan? Dengan alat ini kita dapat mendeteksi terjadinya gempa bumi, sehingga dapat selalu siap siaga dalam melakukan mitigasi bencana gempa bumi. Kami berharap dengan adanya alat ini kita dapat meminimalisir korban jiwa akibat gempa bumi. Dan jika ada gempa bumi, ingat untuk tetap tenang dan jangan panik. Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Kami pamit undur diri, tetap semangat berprestasi, stay safe and stay healthy. SMP Negeri 1 Lamongan. Every day is winning experience.